Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nikmah Mazia dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini diajukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Teknik Konseling dan Psikoterapi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan client center Roger. Di sini saya akan menjelaskan biografi Carl Rosem Roger. Roger lahir pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, Illinois, Chicago. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga Kristen yang taat, dan ayahnya adalah seorang insinyur sipil yang sukses. Keluarganya pindah ke komunitas pertanian 30 mili sebelah timur Chicago. Ketika dia berusia 12 tahun, dia menghabiskan masa remajanya di tempat ini. Roger tidak punya keinginan untuk mengejar karir di bidang menulis atau arsitektur. Sebaliknya, karena pengaruh lingkungan di sekitarnya, ia bercita-cita menjadi seorang petani berbasis ilmu pengetahuan yang peduli terhadap tanaman dan hewan serta memahami pertumbuhan dan perkembangannya. Dan dia mendokumentasikan tindakannya pada tahun 1942 dalam buku Psikoterapi dan Konseling. Roger diangkat menjadi profesor psikologi di Universitas Chicago pada tahun 1945. Posisi yang masih dipegangnya hingga saat ini. Dia memimpin Asosiasi Psikolog dari tahun 1946 hingga 1957. Roger meninggal karena serangan jantung pada tanggal 4 Februari 1987. Selanjutnya adalah manusia dalam pandangan Roger. Manusia pada hakikatnya tuh baik. Nah, menurut Roger, manusia dalam pandangan Roger adalah bersifat positif. Ia mempercayai bahwa manusia memiliki dorongan yang selalu bergerak ke muka, berjuang untuk berfungsi, komparatif, konstruktif, dan memiliki kebaikan pada inti terdalam tanpa perlu mengendalikan dorongan-dorongan agresifnya. Filosofi tentang manusia ini berimplikasi dalam praktek terapi client center, di mana terapis meletakkan tanggung jawab proses terapi pada klien, bukan terapis yang memiliki otoritas. Konseling diposisikan untuk memiliki kesanggupan dalam membuat keputusan. Baik, selanjutnya yaitu Roger pada tahun 2010 mengatakan bahwa konseling client center merupakan teknik konseling di mana yang berperan adalah konselingnya sendiri. Di sini, konseling dibiarkan untuk menemukan solusi masalah mereka sendiri terhadap masalah yang tengah mereka hadapi. Konseling client center dipandang cocok untuk mengatasi masalah seperti ini karena konseling client center dapat meningkatkan kemandirian mengambil keputusan. Lalu, pendekatan konseling client center menekankan pada kecakapan klien untuk menentukan isu yang penting bagi dirinya dan pemecahan masalah dirinya. Selanjutnya yaitu konsep pendekatan client center. Ada 4 konsep pendekatan client center. Yang pertama adalah self dalam teori kepribadian Roger, dikenal dengan konsep diri, yang diartikan sebagai persepsi diri dalam kaitannya dengan orang lain atau berbagai aspek kehidupan. Yang selanjutnya yaitu ada organisme, dapat diartikan sebagai tempat semua pengalaman, dan pengalaman ini merupakan persepsi seseorang tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam diri sendiri dan juga di dunia luar. Yang ketiga yaitu adalah self-actualization, adalah manusia dimotivasi oleh kecenderungan untuk mengaktualisasikan, memelihara, dan meningkatkan potensi dirinya. Kebutuhan ini bersifat bawaan sebagai kebutuhan dasar jiwa manusia yang meliputi kebutuhan fisik dan psikis. Yang terakhir yaitu ada perkembangan kepribadian. Roger memandang bahwa perkembangan kepribadian seorang dipengaruhi oleh pola asuh orang tuanya. Selanjutnya ada tujuan dari pendekatan client center itu sendiri. Yang pertama yaitu menciptakan kondisi yang konektif untuk dapat memaksimalkan kesadaran diri dan pertumbuhan. Yang kedua yaitu mereduksi berbagai hambatan terhadap aktualisasi potensi diri.
Yang ketiga yaitu membantu klien untuk menemukan dan menggunakan kebebasan memiliki dengan kesadaran diri. Dan yang terakhir yaitu untuk membantu klien agar bebas dan bertanggung jawab atas arah kehidupannya.